Salam jumpa. Kesombongan merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci Tuhan. Bukankah Lucifer dan para pengikutnya menjadi roh jahat karena akibat kesombongannya yang ingin menjadi seperti Tuhan? Yesaya 14:13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di tempat mana saja. Yang paling ironis, kesombongan justru terjadi pada orang-orang yang merasa dirinya lebih rohani dibandingkan yang lain. Atau bisa juga dilakukan oleh para pemimpin gereja, dan yang lainnya. Seharusnya orang-orang yang benar-benar berohani menunjukkan sikap yang rendah hati. Kesombongan rohani yang ditunjukkan oleh orang Farisi dalam mengambil dua bentuk, yaitu mengandalkan kebenaran diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Lukas 18:9-10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dua hal ini saling berkaitan erat. Sulit memiliki satu tanpa memiliki yang lainnya. Pada ayat 9a dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Orang yang menganggap dirinya benar adalah orang yang mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Mereka bukan sekadar meyakini kebenarannya sendiri, melainkan memegahkan kebenaran itu di hadapan Tuhan dan orang lain. Ini bukan sekadar menganggap diri benar, tetapi menyombongkan kebenaran diri. Ironisnya, kesombongan ini justru diletakkan pada hal-hal yang religius, seperti doa di rumah Tuhan. Dalam doanya itu awalnya dimulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi selebihnya tentang dirinya sendiri. Kata "aku" muncul tidak kurang dari 5 kali dalam isi doanya. Hal ini sangat ganjil. Bukankah ucapan syukur seharusnya berbicara tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam diri kita? Bukan diri kita yang terus-menerus dikedepankan. Sikap yang demikian, saat ini dapat kita temukan di atas mimbar atau di media sosial. Di atas mimbar kita sering melihat dan mendengar hamba Tuhan yang sedang berkhotbah bukan firman Tuhan yang dijelaskan kepada jemaat, melainkan kesaksian-kesaksian pengalaman pribadinya. Sedangkan kalau di medsos, kita menemukan masih ada hamba Tuhan yang menganggap ajaran gereja lain salah, dan menganggap ajaran di dalam gerejanya lah yang paling benar. Sikap semacam ini yang disebut dengan kesombongan rohani yang terselubung. Bentuk kesombongan yang kedua dari orang Farisi adalah memandang rendah orang lain. Dalam ayat 9b dikatakan, dan memandang rendah orang lain. Orang Farisi menilai diri mereka di hadapan Tuhan lebih tinggi daripada orang lain. Semua kebaikan yang dipaparkan untuk membuat Tuhan terkesan. Padahal yang diinginkan adalah mereka yang terkagum dengan semua kebaikan Tuhan. Memiliki kebenaran tidaklah salah, menyadari bahwa kita benar di hadapan Tuhan juga tidak selalu salah. Yang penting kita tahu dari mana dan bagaimana kita bisa mempunyai kebenaran itu. Kebenaran bukan sesuatu yang kita raih, tetapi kita terima. Kita pasif, Tuhanlah yang aktif. Kebenaran ilahi disediakan bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya tidaklah benar. Ini adalah paradoks ilahi yang indah. Siapa saja yang menyadari kehinaannya di hadapan Tuhan akan dimuliakan. Sebaliknya siapa saja yang memegahkan diri di hadapan Tuhan akan direndahkan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.